Mungkin sudah kita ada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti ini Allah masih memberikan kita suatu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nikmat hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah bersama. Salam dan seiring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang agung Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarganya, zuriyahnya, dan kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Al-Faqir mengajak para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai kualitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah takut dan takwa dan jangan kali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, takwa adalah kata yang sangat ringan untuk diucapkan, akan tetapi berat dalam timbangan amal perbuatan kita. Takwa tempatnya di dalam hati. Nabi Muhammad SAW pernah menunjuk kepadanya sampai 3 kali ia berkata, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Takwa ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini. Jadi hati adalah pemimpin anggota badan. Jika hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik sehingga orang menjadi bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka anggota badan kita juga menjadi rusak, sehingga orang menjadi pelaku maksiat. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban kita dan meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, serta mencari bekal sebanyak-banyak untuk kehidupan akhirat nanti. Allah Taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man attaqallaha biqalbin salim." Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak bergunaan kecuali orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hati yang bersih dari kebohongan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita perbaiki hati kita dengan menerapkan adab-adab yang diajarkan dalam Islam secara lahir dan batin. Kita obati hati dengan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah SAW. Kita obati hati kita karena hati memiliki penyakit riya yang tidak bisa diobati oleh para dokter. Karena penyakit riya itu bisa diobati dengan kesungguhan kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Di antara penyakit hati adalah riya, yaitu melakukan bentuk kekerasan agar dilihat orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, kita Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ikhlaskan niat kita selalu hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai jatuh pada maksiat riya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis qudsi bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajar an-nas suraka bi ayati sirki man amila amalan asraka bihi mayrairi karaktuhu wa sirkahu." Aku tidak menerima sujian lain dalam beramal. Barang siapa melakukan suatu amal perbuatan dan memiliki tujuan lain selain ridhaku, maka aku tidak akan meninggalkannya dan tidak akan menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah.
Jika kita melakukan suatu amal perbuatan untuk mencari pahala dari Allah SWT, sekaligus mengharapkan pujian dari sesama manusia, maka Allah SWT tidak akan menerima amal-amal tersebut dari kita. Jadi, seseorang yang melakukan amalan perbuatan yang disertai dengan riya, maka Allah SWT tidak akan menerima amalan tersebut karena di dalamnya ada sifat riyanya. Dan bahkan dia akan berdosa. Oleh karena itu, terlihat kita selalu beramal baik dan menunjukkan sifat kita dengan mencintai Allah SWT. Karena di dalamnya ada sifat riya yang tidak disetujui Allah, maka Allah tidak akan meridainya, dan bahkan dia berdosa maka Allah tidak menerusinya. Marilah saudara-saudaraku sekalian, kita introspeksi diri kita masing-masing dan kita awasi amati hati kita, jangan sampai terdapat sifat riya pada diri kita. Jika kita melaksanakan sholat 5 waktu sendirian, kita akan mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Tapi jika kita sholat berjamaah di masjid, kita mengiringinya dengan sholat sunnah rawatib. Mari kita tanyakan balik diri kita, kenapa kita melakukan itu? Apakah kita ingin mendapatkan pandangan dari sesama manusia? Jika kita melakukan sholat sendirian, kita selesaikan dengan cepat dan hanya melakukan rukun-rukunnya saja.